Shalom anak muda, bertemu lagi di bulan Desember ini. Yang kita percaya bahwa bulan Desember ini adalah bulan kasih ya. Oleh sebab itu tema yang kali ini adalah mengenai kasih Allah ya, God's love. Kita akan lihat dari doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayo kita sama-sama buka dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19 ya. Saya bacakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, di sini Rasul Paulus berdoa ya untuk jemaat di Efesus. Dia bilang bahwa kita ini supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami ya, dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan bukan hanya memahami ya, tetapi di sini dikatakan di ayat 19 dan dapat mengenal kasih itu. Ya, jadi bukan hanya memahami kasih itu, tetapi juga mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, itu kerinduan Rasul Paulus yang menjadi kerinduan kita semua juga. Ya, kita bisa memahami, bisa mengenal kasih Allah yang besar itu. Kenapa kita perlu memahami dan mengenal? Karena Allah itu adalah kan kasih ya. Kalau kita mulai belajar mengenal, apalagi memahami, mengenal kasih Allah, berarti otomatis kita juga belajar mengenal Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Nah, dengan kita belajar memahami dan mengenal kasih Allah, itu berarti kita juga belajar lebih lagi mengenal karakternya Allah. Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan juga caranya bagaimana supaya kita bisa memahami dan mengenal kasih Allah. Yaitu kita buka dalam Yohanes 15 ayat 9 ya. Saya bacakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa untuk kita bisa memahami dan mengenal kasih-Nya, kita perlu tinggal di dalam kasih-Nya itu. Ya, dengan tinggal di dalam kasih-Nya kita akan semakin memahami, semakin mengenal. Nah, kemudian ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Ya. Tuhan juga mengajarkan untuk tinggal di dalam kasih-Nya, untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, yaitu kita harus menuruti perintah-perintah-Nya. Ya, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi Tuhan Yesus sudah meneladani, ya, Tuhan Yesus sudah memberi contoh untuk kita supaya kita bisa tinggal di dalam Dia, yaitu kita dengan menuruti perintah-perintah-Nya. Nah, ini saatnya kita mulai mengingat-ingat ya anak-anak muda, apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan ya untuk kita semua, untuk pribadi kita masing-masing ya. Coba kita ingat-ingat apa yang Roh Kudus ingatkan ya. Mungkin kalian diingatkan harus mengampuni ya orang yang pernah mengecewakan. Apakah itu orang tua, apakah itu teman ya, atau mungkin pacar ya. Kalau mungkin yang sudah berkeluarga, apakah itu pasangan kita ya. Kalau Tuhan mengingatkan itu, ayo mulai melakukan perintahnya, yaitu kita belajar mengampuni ya, belajar mengampuni. Atau mungkin Tuhan mengingatkan supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya mengucap syukur senantiasa. Nah, apapun yang Tuhan ingatkan saat ini lakukan. Karena dengan kita melakukan perintahnya, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, maka kita akan belajar memahami dan mengenal kasih Allah itu.
kasih yang sempurna, ya, yang kasih yang sekalipun melampaui segala pengetahuan itu bisa kita kenal dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita, ya, untuk mengenal kasih-Nya, yaitu dengan melakukan perintah-perintah-Nya. Amin. Ayo kita mulai dari saat ini belajar pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ya, step by step. Kita belajar melakukan perintah-Nya supaya kita bisa tinggal terus di dalam kasih-Nya day by day, ya. Untuk memasuki tahun 2021, kita harus tetap tinggal di dalam kasih-Nya supaya kita mengenal, supaya terus hari demi hari kita semakin mengalami kasih-Nya. Karena itulah kerinduan Tuhan. Dia rindu kita mengenal kasih-Nya yang besar itu, yang sempurna itu. Amin. Ayo, mari anak-anak muda, kita mau berdoa, kita satukan hati kita. Kita mau minta biar kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Ayo. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar itu, ya Tuhan. Ajari terus kami, ya Tuhan, anak-anak muda khususnya, Tuhan, pagi hari ini, ya Tuhan. Ajar untuk kami mengenal, ya Tuhan, untuk kami memahami betapa besarnya kasih-Mu itu, ya Tuhan. Kasih yang melampaui akal pikiran kami sendiri, ya Tuhan. Bapa, tapi kami percaya, Tuhan, kami bisa mengenal kasih-Mu itu, ya Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk tinggal terus di dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Engkau yang terus menggandeng tangan anak-anak-Mu, ya Tuhan, untuk melakukan perintah-perintah-Mu, kehendak-Mu, ya Tuhan, supaya Engkau disukakan, Tuhan, dan sukacita kami penuh, Tuhan, karena Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kasih-Mu, ya Tuhan. Amin.